Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sinta Alivia Fahira, NIM 2008-1030-1135. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang peran dan teknik pengendalian dalam manajemen. Dalam materi ini saya bagi menjadi 4. Yang pertama, pengertian pengendalian. Yang kedua, jenis-jenis pengendalian. Yang ketiga, perancangan sistem pengendalian. Dan yang terakhir, metode pengendalian anggaran. Yang pertama yaitu pengertian pengendalian. Menurut Schermerhorn 2002, pengendalian adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian atau dalam bahasa Inggris disebut dengan controlling adalah suatu fungsi penting dalam manajemen yang harus dilakukan oleh semua manajer untuk mencapai tujuan suatu organisasinya. Jadi, pengendalian itu dapat diartikan sebagai fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi tersebut dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan. Tujuan pengendalian. Dengan adanya tujuan pengendalian ini diharapkan bisa mencegah penyimpangan atau setidaknya memperkecil kesalahan yang mungkin akan terjadi, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang selanjutnya, mekanisme pengendalian. Mekanisme pengendalian dibagi menjadi 5. Yang pertama, penetapan standar kegiatan. Kedua, menyusun umpan balik atau feedback. Ketiga, pembanding kegiatan dengan standar. Yang keempat, mengukur penyimpangan. Dan yang terakhir, melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Ciri-ciri pengendalian yang efektif. Yang pertama, akurat. Yang kedua, secara ekonomi realistik. Yang ketiga, tepat waktu. Yang keempat, realistis secara organisasi. Yang kelima, dipusatkan pada pengendalian yang strategis. Yang keenam, terkoordinasi dengan arus kerja organisasi. Yang ketujuh, objektif dan komprehensif. Yang kedelapan, fleksibel. Dan yang terakhir, diterima pada anggota organisasi. Dari yang kedua, jenis-jenis pengendalian. Di sini, jenis-jenis pengendalian dibagi menjadi 5. Yang pertama, pengendalian pencegahan atau preventive control. Yang kedua, pengendalian deteksi atau detective control. Yang ketiga, pengendalian koreksi atau corrective control. Yang keempat, pengendalian pengarahan atau directive control. Dan yang terakhir, pengendalian kompensatif atau compensating control. Yang pertama, pengendalian pencegahan atau preventive control. Pengendalian pencegahan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan. Pengendalian ini dirancang untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan sebelum kejadian itu terjadi. Nah, pengendalian ini bisa berjalan dengan efektif apabila fungsi atau personil melaksanakan kewajibannya dengan baik. Contoh pengendalian pencegahan meliputi kejujuran, personil yang kompeten, pemisahan fungsi, review pengawasan, dan pengendalian ganda. Yang kedua, pengendalian deteksi atau detective control. Pengendalian deteksi ini dimaksudkan untuk mendeteksi suatu kesalahan yang telah terjadi. Pengendalian deteksi ini juga dapat mengukur efektivitas dari pengendalian pencegahan. Selain itu, pengendalian deteksi ini dapat menangani sesuatu kesalahan yang secara efektif tidak dapat dikendalikan oleh pengendalian pencegahan. Pengendalian deteksi ini meliputi review dan perbandingan seperti catatan kinerja dengan pengecekan independen atas kinerja, rekonsiliasi bank, konfirmasi saldo bank, perhitungan fisik persediaan, dan konfirmasi atas piutang atau utang dan sebagainya. Ketiga adalah pengendalian koreksi
atau corrective control. Pengendalian koreksi ini melakukan koreksi tentang masalah-masalah yang teridentifikasi dalam pengendalian deteksi. Tujuan dari pengendalian koreksi ini adalah agar kesalahan yang telah terjadi tidak terulang kembali. Salah atau kesalahan dapat dideteksi oleh manajemen sendiri atau auditor. Apabila masalah atau kesalahan terdeteksi oleh auditor, maka wujud pengendalian koreksinya adalah dalam bentuk pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi auditor. Yang keempat adalah pengendalian pengarahan atau directive control. Pengendalian pengarahan ini adalah pengendalian yang dilakukan saat kegiatan sedang berlangsung dengan tujuan agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Yang terakhir adalah pengendalian kompensatif atau compensating controls. Pengendalian kompensatif ini dimaksudkan untuk memperkuat pengendalian karena terabaikannya suatu aktivitas dari pengendalian. Pengawasan langsung oleh pimpinan terhadap kegiatan pegawainya pada suatu organisasi yang kecil karena ketidakadanya pemisahan fungsi merupakan contoh dari pengendalian pengganti. Materi yang ketiga adalah perancangan sistem pengendalian. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses dengan jaminan bahwa sumber-sumber yang didapat serta dipakai secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Menurut definisi pengendalian oleh Committee of Sponsoring Organization of Streetways Commission atau COSO, dapat diuraikan bahwa pengendalian manajemen adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh badan pengawas organisasi, pimpinan utama, dan pegawai lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan. Sebelum membuat sistem pengendalian, kita harus merancangnya terlebih dahulu. Tujuannya yaitu yang pertama, diperolehnya keterandalan dan integritas informasi. Yang kedua, kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, melindungi aset organisasi. Dan yang keempat, pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien. Diperolehnya keterandalan dan integritas informasi. Di era globalisasi ini, sistem informasi menjadi begitu penting bagi perusahaan dalam rangka menyikapi perubahan yang serba cepat atas perubahan kondisi dan lingkungan yang ada dan meningkatnya kecanggihan sarana teknologi informasi. Umumnya, sistem informasi ini dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama, informasi akuntansi finansial, dan yang kedua, sistem informasi kegiatan. Informasi akuntansi finansial ini merupakan informasi akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan organisasi dan berbagai laporan lainnya seperti penggunaan anggaran atau budget. Sedangkan sistem informasi kegiatan ini merupakan sistem informasi yang menghimpun informasi terkait dengan berbagai aspek kegiatan yang menghasilkan laporan keberhasilan kinerja. Yang kedua, kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Maksudnya, kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku ini dapat dicapai melalui sistem pengendalian manajemen. Kegagalan pada ketaatan, kebijakan, dan ketentuan yang berlaku ini dapat membahayakan usaha koordinasi yang dirancang dalam suatu sistem pengendalian. Ketiga, melindungi aset organisasi. Pada umumnya, pengendalian itu dirancang dan diimplementasikan untuk melindungi sebuah aset organisasi. Contoh pengendalian tersebut adalah dikuncinya pintu gudang penyimpanan barang, direkrutnya satpam, digunakannya password komputer, dibangunnya pagar, ditempatkannya aset berharga pada tempat yang tidak mudah diakses orang yang tidak berhak atau tidak berwenang. Yang keempat, pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien. Realitanya bahwa sumber daya bersifat terbatas
mendorong organisasi untuk menerapkan prinsip ekonomis dan efisiensi. Prinsip yang diterapkan bagi manajemen organisasi adalah memperoleh keluaran atau hasil yang maksimal dengan pengeluaran tertentu atau mencapai penghasilan tertentu dengan biaya yang minimal. Dan materi yang keempat yaitu metode pengendalian anggaran. Anggaran adalah rencana kerja yang disusun secara tertulis, kuantitatif, formal, dan sistematis mengenai perkiraan kegiatan, penerimaan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam unit satuan moneter atau uang yang berlaku untuk jangka waktu tertentu dalam menjalankan operasional sehari-hari. Tujuan anggaran. Menurut Nafarin, tujuan anggaran yang pertama yaitu sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Yang kedua, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal atau yang diinginkan. Dan yang ketiga, menyempurnakan rencana yang telah disusun. Karena dengan adanya anggaran dapat menjadi lebih jelas dan nyata terlihat. Yang selanjutnya yaitu fungsi anggaran. Menurut Supriyono, fungsi anggaran dibagi menjadi 6. Yang pertama, fungsi perencanaan. Kedua, fungsi koordinasi. Ketiga, fungsi komunikasi. Keempat, fungsi motivasi. Kelima, fungsi pengendalian dan evaluasi. Dan yang terakhir, fungsi pendidik. Yang A, fungsi perencanaan. Dalam fungsi perencanaan ini, anggaran berfungsi sebagai perencanaan karena dapat memilih beberapa alternatif untuk dilaksanakan di masa depan dengan mempertimbangkan tujuan perusahaan serta sumber-sumber ekonomi yang dimiliki dan kendala-kendala yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Yang B, fungsi koordinasi. Dalam fungsi koordinasi ini, anggaran berfungsi sebagai alat untuk mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada di dalam perusahaan agar dapat bekerja secara selaras ke arah pencapaian tujuan. C, fungsi komunikasi. Dalam penyusunan anggaran, berbagai unit dan tingkatan organisasi berkomunikasi dan berperan serta dalam proses penyusunan anggaran. Yang D, fungsi motivasi. Dalam fungsi motivasi ini, anggaran berfungsi sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana kegiatan agar melaksanakan tugas-tugasnya atau mencapai tujuannya. Yang E, fungsi pengendalian dan evaluasi. Dalam fungsi ini, anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian kegiatan karena anggaran yang sudah disetujui merupakan komitmen dari pelaksana yang ikut berperan serta dalam penyusunan anggaran tersebut. Dan yang terakhir, fungsi pendidik. Dalam fungsi pendidik ini, anggaran berfungsi sebagai alat untuk mendidik para manajer mengenai bagaimana bekerja secara terinci pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpin sekaligus menghubungkan dengan pusat pertanggungjawaban lain di dalam organisasi yang bersangkutan. Manfaat anggaran. Menurut Mardiasmo, manfaat anggaran juga dibagi menjadi 6. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan atau planning tool. Kedua, anggaran sebagai alat pengendalian atau control tool. Ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal atau fiscal tool. Keempat, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi atau coordination and communication tool. Kelima, anggaran sebagai alat penilaian kerja atau performance measurement tool. Dan yang terakhir, anggaran sebagai alat motivasi atau motivation tool. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis anggaran. Menurut Rudianto, jenis-jenis anggaran tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama, anggaran operasional, dan yang kedua, anggaran keuangan. Anggaran operasional ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, anggaran pendapatan, yang kedua, anggaran biaya, dan yang ketiga, anggaran laba. Yang kedua adalah anggaran keuangan. Anggaran keuangan ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, anggaran investasi,
anggaran kas, dan proyeksi neraca. Yang A. Anggaran operasional. Anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang mencangkup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan dalam suatu periode tertentu. Pertama, anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan adalah rencana yang dibuat oleh suatu perusahaan untuk memperoleh pendapatan pada kurun waktu tertentu. Nah, anggaran pendapatan ini biasanya disusun berdasarkan jenis produk, wilayah pemasaran, kelompok konsumen, atau kelompok wiraniaga. Yang kedua, anggaran biaya. Anggaran biaya adalah rencana biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang telah direncanakan. Anggaran biaya ini biasanya disusun berdasarkan jenis biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, anggaran laba. Anggaran laba adalah besarnya laba yang ingin diperoleh oleh suatu perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa yang akan datang. Anggaran laba ini sebenarnya merupakan gabungan dari anggaran pendapatan dan anggaran biaya. Yang B. Anggaran keuangan. Anggaran keuangan adalah anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan. Anggaran ini tidak berkaitan secara langsung dengan aktivitas perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk. Anggaran ini juga merupakan pendukung upaya perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk. Pertama, anggaran investasi. Anggaran investasi adalah rencana perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau barang-barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk perusahaan di masa yang akan datang dalam jangka panjang, seperti pembelian dan pembangunan gedung kantor, bangunan pabrik, pembelian mesin, pembelian tanah, dan sebagainya. Yang kedua, anggaran kas. Anggaran kas adalah rencana aktivitas penerimaan kas dan pengeluaran kas perusahaan di dalam suatu periode tertentu beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Ketiga, proyeksi neraca. Proyeksi neraca adalah keuangan yang diinginkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa yang akan datang. Jadi, proyeksi neraca ini mencangkup jumlah harta yang ingin dimiliki perusahaan beserta kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan perusahaan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, metode penyusunan anggaran. Menurut Harahap, metode penyusunan anggaran dibagi menjadi 3. Otoriter atau top-down. Dalam metode ini, anggaran disusun dan ditetapkan sendiri oleh pimpinan, dan anggaran ini dilaksanakan oleh bawahan tanpa adanya keterlibatan bawahan dan penyusunannya. Metode ini digunakan bila karyawan tidak mampu menyusun anggaran atau dianggap terlalu lama dan tidak tepat jika diserahkan kepada bawahannya. Hal ini bisa terjadi dalam perusahaan yang karyawannya tidak memiliki cukup keahlian untuk menyusun anggaran. Atasan bisa saja menggunakan jasa konsultan atau tim khusus untuk melaksanakannya. Demokrasi atau bottom up. Dalam metode ini, anggaran disusun berdasarkan hasil keputusan dari karyawan. Anggaran ini disusun mulai dari bawahan sampai atasan, di mana diserahkan sepenuhnya menyusun anggaran yang ditargetkan pada masa yang akan datang. Metode ini digunakan jika karyawan sudah memiliki kemampuan dalam menyusun anggaran dan tidak dikhawatirkan akan menimbulkan proses yang lama dan berlarut. Campuran antara top down dan bottom up. Metode terakhir ini merupakan campuran dari kedua metode antara top down dan bottom up, di mana penyusunan anggaran ini dimulai dari atasan dan selanjutnya diserahkan untuk dilengkapi dan dilanjutkan oleh karyawan bawahannya. Jadi, pedoman dari atasan atau pimpinan dan kemudian dijabarkan oleh bawahan sesuai dengan arahan dari atasan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.